Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iqbal Jamaluddin selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan dan rekan-rekan yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat hadir pada Meet malam hari ini. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Topik yang akan kita bahas pada malam ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen kepada kelompok kami, yaitu membahas mengenai forward chaining dalam sistem pakar. Perkenalkan, nama saya Gilang Alfiansah, saya perwakilan dari kelompok 3 sebagai moderator pada diskusi malam hari ini. Sebelumnya saya izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Abdul Aziz, yang kedua Gilang Alfiansah saya sendiri, yang ketiga Hadi Permana, yang keempat Muhammad Serano Rijal Putra, yang kelima Ramdan Hamdani. Sebelumnya saya akan membacakan rangkaian pada acara diskusi malam ini, yaitu pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga kesimpulan dan penutup. Pembukaan penyampaian materi acara yang pertama yaitu pembukaan yang diawali dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyajian materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang definisi sistem pakar. Apa sih sistem pakar itu? Sistem pakar didefinisikan sebagai program komputer yang menggabungkan ahli pengetahuan dalam bidang tertentu dan menyebarkan kepada orang lain. Sistem pakar merupakan sebuah program yang berinteraksi langsung dengan user untuk memecahkan suatu masalah dalam bidang tertentu. Cara kerja dari sistem pakar nantinya yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada user dan user diharapkan untuk menjawab dan memasukkan jawaban dengan memilih salah satu atau lebih dari pilihan yang disediakan oleh sistem. Interaksi tersebut akan berlanjut sampai sistem mencapai kesimpulan dan memberikan hasil diagnosa. Next. Alasan mendasar mengapa sistem pakar dikembangkan untuk menggantikan seorang pakar yaitu pertama, dapat menyediakan keahlian dari sebuah profesi setiap waktu dan berbagai lokasi. Yang kedua, secara otomatis mengerjakan tugas-tugas rutin yang membutuhkan seorang pakar. Yang ketiga, seorang pakar dapat pensiun atau pergi dan biaya untuk menggunakan tenaga seorang pakar sangatlah mahal. Slide selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh rekan saya, Abdul Aziz. Saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Gilang yang telah memberikan waktunya. Baik, untuk selanjutnya adalah kategori permasalahan sistem pakar. Menurut Durkheim, terdapat beberapa permasalahan dalam sistem pakar secara umum. Ada 11 poin, yaitu 1. Interpretasi, yaitu membuat kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data mentah. Yang kedua, prediksi, yaitu memproyeksikan akibat-akibat yang dimungkinkan dari situasi-situasi tertentu. Yang ketiga, diagnosa, yaitu menentukan sebab malfungsi dalam situasi kompleks yang didasarkan pada gejala-gejala yang teramati. Yang keempat, desain, yaitu menentukan konfigurasi komponen-komponen sistem yang cocok dengan tujuan-tujuan kinerja tertentu yang memenuhi. Yang kelima, perencanaan, yaitu merencanakan serangkaian tindakan yang akan mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu. Poin keenam, debugging dan perbaikan, yaitu menentukan dan menginterpretasikan
cara-cara untuk mengatasi malfungsi. Ketujuh, instruksi, yaitu mendeteksi dan mengoreksi defisiensi dalam pemahaman domain subjek. Kedelapan, pengendalian, yaitu mengatur tingkah laku suatu environment yang kompleks. 9. Seleksi, yaitu mengidentifikasi pilihan terbaik dari sekumpulan list kemungkinan. 10. Simulasi, yaitu pemodelan interaksi antara komponen-komponen sistem. Ke-11, pengamatan, yaitu membandingkan hasil pengamatan dengan kondisi yang diharapkan. Next. Ciri-ciri sistem pakar. Menurut Kusama Dewi, ciri-ciri sistem pakar adalah sebagai berikut. 1. Terbatas pada bidang yang spesifik. Yang kedua, dapat memberikan penalaran untuk data-data yang tidak lengkap atau tidak pasti. Yang ketiga, dapat mengemukakan rangkaian alasan yang diberikannya dengan cara yang dapat dipahami. Keempat, berdasarkan pada rule atau kaidah tertentu. Keenam, outputnya bersifat nasihat atau anjuran. Ketujuh, output tergantung dari dialog dengan user. Kedelapan, knowledge base dan inference engine terpisah. Kesembilan, dapat digunakan dalam berbagai jenis komputer. Terima kasih kepada rekan saya Abdul Aziz yang telah memaparkan materi. Selanjutnya pemaparan materi akan disampaikan oleh rekan saya Hadi Permana. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menyampaikan dari kelebihan sistem pakar. Adapun banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan mengembangkan sistem pakar menurut Kusuma Dewi. Yang pertama yaitu masyarakat awam non-pakar dapat memanfaatkan keahlian di dalam bidang tertentu tanpa kehadiran langsung seorang pakar. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja, yaitu bertambah efisiensi pekerjaan tertentu serta hasil solusi kerja. Yang ketiga, penghematan waktu dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Yang keempat, memberikan penyederhanaan solusi untuk kasus-kasus kompleks dan berulang-ulang. Yang kelima, pengetahuan dari seorang pakar dapat didokumentasikan pada batas waktu. Yang keenam, memungkinkan gabungan berbagai bidang pengetahuan dari berbagai pakar untuk dikombinasikan. Next. Yang ketujuh, mampu beroperasi dalam lingkungan yang berbahaya. 8. Memiliki reliabilitas. Yang kesembilan, memiliki kemampuan untuk mengakses pengetahuan. 10. Merupakan panduan yang intelijen. Yang ke-11, dapat bekerja dengan informasi yang kurang lengkap dan mengandung ketidakpastian. Yang ke-12, intelijen database, bahwa sistem pakar dapat digunakan untuk mengakses data dengan cara cerdas. Next. Adapun kelemahan sistem pakar. Ke-1, selain manfaat-manfaat seperti telah disebutkan di atas, juga memiliki kelemahan, antara lain
Yang pertama, untuk mendapatkan pengetahuan itu mudah, karena kadangkala pakar dari masalah yang tidak ada, kalaupun ada, kadang-kadang pendekatan yang dimiliki oleh tersebut berbeda-beda. Yang kedua, membuat suatu sistem pakar yang benar-benar berkualitas tinggi sangatlah sulit dan memerlukan biaya yang sangat besar untuk pengembangannya. Yang ketiga, boleh jadi sistem tidak dapat membuat keputusan. Yang keempat, sistem pakar tidaklah 100% menguntungkan, walaupun seorang tetap tidak sempurna atau tidak selalu benar. Oleh karena itu, perlu diuji secara teliti sebelum digunakan. Dalam hal ini, peran manusia tetap merupakan faktor dominan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan Hadi Permana yang telah memaparkan materi. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Serano Reja Putra. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan pengertian forward chaining. Forward chaining biasa runtut maju atau pencarian yang dimotori data. Data driven search, jadi pencarian dimulai dari premis-premis atau informasi masukan, if, dahulu, kemudian menuju konklusi atau derived information, then. Forward chaining berarti menggunakan himpunan atau kondisi aksi. Dalam metode ini, data digunakan untuk menentukan data ke memori untuk diproses agar ditemukan suatu hasil. Dan menurut Arhami, menyatakan bahwa forward chaining adalah suatu rantai yang dicari atau dilintasi dari suatu permasalahan untuk memperoleh solusi dengan penalaran dari fakta menuju konklusi yang terdapat dari fakta. Pelacakan atau penalaran ke depan forward chaining merupakan metode pencarian atau penarikan kesimpulan yang berdasarkan pada data atau fakta yang ada menuju ke kesimpulan. Penelusuran dimulai dari fakta yang ada lalu bergerak maju melalui premis-premis untuk menuju kesimpulan atau dapat dikatakan bottom up reasoning. Next. Selanjutnya, pemilihan metode inferensi forward chaining. Pemilihan metode inferensi menggunakan metode forward chaining. Forward chaining dilakukan mulai dari kalimat yang ada dalam knowledge base, kemudian membangkitkan kesimpulan baru sehingga dapat digunakan untuk melakukan inferensi yang lebih jauh. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan forward chaining. Adapun kelebihan metode forward chaining yaitu yang pertama, kelebihan utama forward chaining yaitu metode ini akan bekerja dengan baik ketika masalah bermula dari mengumpulkan atau menyatukan informasi lalu kemudian mencari kesimpulan apa yang dapat diambil dari informasi tersebut. Yang kedua, metode ini mampu menyediakan banyak sekali informasi dari hanya sejumlah data kecil. Yang ketiga, merupakan pendekatan paling sempurna untuk beberapa tipe dari problem solving task, yaitu planning, mentoring, control, dan interpretation. Next. Selain kelebihan di atas, metode forward chaining juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, kelemahan utama metode ini yaitu kemungkinan tidak adanya cara untuk mengenali di mana beberapa fakta lebih penting dari fakta lainnya. Yang kedua, sistem biasa saja menanyakan pertanyaan yang tidak berhubungan. Walaupun jawaban dari pertanyaan tersebut penting, namun hal ini akan membingungkan user untuk menjawab pada subjek yang tidak berhubungan. Next. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan Serano Reja Putra yang telah memaparkan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ramdan Hamdani. Saya persilahkan.
Baik, terima kasih pada moderator telah memberikan waktunya. Nah, di sini pembahasan tentang diagnosisnya. Nah, sistem pakar diagnosis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penentuan suatu penyakit dengan memeriksa gejala-gejalanya. Nah, prinsipnya adalah menemukan masalah apa atau kerusakannya yang terjadi. Sistem pakar di sini, diagnosis adalah jenis sistem pakar yang paling populer pada saat ini. Nah, biasanya sistem pakar diagnosis menggunakan pohon keputusan yang disebut dengan decision tree. Nah, sebagai representasi pengetahuannya, kebanyakan sistem pakar diagnosis menggunakan sel, sehingga sangat mudah untuk melakukan perubahan pada basis pengetahuan bertambahnya besar secara eksponensial. Nah, di sini kita terapkan di dalam penyakit. Nah, apa sih penyakit? Penyakit adalah suatu keadaan abnormal dari tubuh atau pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi atau kesukaran terhadap orang yang dipengaruhinya. Contohnya seperti penyakit chikungunya. Chikungunya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus chikungunya. Kita sebut dengan CHIK. Nah, kata chikungunya berasal dari bahasa Swahili, suku bangsa di Afrika, yang berarti orang yang jalannya membungkuk dan menekuk lutut. Nah, gejala klinis yang sering dialami oleh penderita adalah demam, disertai dengan nyeri tulang yang hebat sehingga penderita tidak mampu bergerak, disebut dengan breakbone fever. Nah, oleh karena itu penyakit ini sering disebut sebagai flu tulang. Nah, chikungunya ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti vektor utama dan Aedes albopictus vektor potensial. Nah, penularan dan penyebab penyakit chikungunya. Nah, penyebaran penyakit ini biasanya terjadi di daerah endemis demam berdarah dengue dengan disebut dengan DBD. Dan banyaknya tempat perindukan nyamuk seiring berhubungan dengan peningkatan kejadian penyakit chikungunya. Saat ini hampir seluruh provinsi di Indonesia potensial untuk terjadinya KLB chikungunya. KLB sering terjadi pada awal dan akhir musim hujan. Nah, penyakit ini lebih sering terjadi di daerah suburban. Nah, penularannya ditularkan melalui tusukan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Nah, nyamuk dapat menjadi berpotensi menularkan penyakit bila pernah menusuk penderita chikungunya. Kera dan beberapa binatang buas pun lainnya juga dapat sebagai perantara reservoir penyakit ini. Nyamuk yang terinfeksi akan menularkan penyakit bila menusuk manusia yang sehat. Penyakit ini bersifat sporadis, artinya di berbagai tempat timbul serangan berskala kecil. Nah, misalnya mengenai beberapa desa sehingga penyebaran tidak merata. Baik, untuk waktunya saya diserahkan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya Hamdan Hamdani yang telah memaparkan materi selanjutnya. Kesimpulan dari materi yang kami diskusikan pada malam hari ini yaitu teknik inferensi forward chaining sangat cocok diterapkan pada sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit chikungunya. Berikut alasannya. Pertama, fokus pada fakta awal. Sistem pakar yang mendiagnosis chikungunya akan diawali dengan mengumpulkan fakta berupa gejala yang dialami pasien. Forward chaining ideal untuk situasi ini karena metodenya beranjak dari fakta-fakta yang diketahui menuju kesimpulan. Yang kedua, efisiensi untuk diagnosis terdefinisi. Diagnosis chikungunya umumnya memiliki gejala yang cukup spesifik, seperti demam tinggi, nyeri sendi, dan ruam kulit. Forward chaining efisien untuk kasus terdefinisi seperti ini karena prosesnya akan berhenti ketika fakta yang ditambahkan kemungkinan chikungunya sudah mencukupi untuk menarik kesimpulan. Yang ketiga, kesederhanaan implementasi.
Sistem pakar cikungunya berbasis forward chaining cenderung lebih mudah dirancang dan dipahami dibandingkan metode lain. Hal ini karena logika penalaran searah mengikuti gejala yang dilaporkan pasien. Namun, perlu diingat beberapa hal. Keterbatasan penanganan ketidakpastian. Forward chaining kurang tepat untuk situasi dengan banyak kemungkinan penyebab gejala. Jika diagnosis cikungunya tidak bisa disimpulkan dengan pasti, mungkin diperlukan metode lain yang bisa melacak ke belakang, backward chaining, untuk menelusuri kemungkinan penyakit lain. Potensi redundansi. Terdapat kemungkinan sistem memicu aturan yang sama berulang kali, terutama di gejala awal pasien bisa dikaitkan dengan beberapa penyakit lain. Jadi, kesimpulan, forward chaining merupakan pilihan tepat untuk sistem pakar penyakit cikungunya karena kesederhanaan dan efisiensi dalam mencapai diagnosis berdasarkan fakta gejala awal. Namun, keterbatasannya dalam menangani ambiguitas dan redundansi perlu dipertimbangkan untuk pengembangan sistem yang lebih lengkap. Nah, jadi kesimpulannya yaitu terdapat banyak kemungkinan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Saya ucapkan alhamdulillah, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi pada diskusi malam hari ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku perwakilan kelompok 3 memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan atau kesalahan pada penyampaian materi. Sekian yang dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.